Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6. Kita baca terlebih dahulu. Jadi bola tenis itu dijatuhkan dari gedung setinggi 10 meter, bertepatan dengan jatuhnya bola tenis. Jadi bola tenisnya itu kita jatuhkan dari gedung, kemudian bertepatan dengan jatuhnya bola tenis, bola sepak itu dilempar ke atas. Satu garis lurus dengan bola tenis dengan kecepatan awal 10 meter per second. Pernyataan yang tepat. Oke, kita ilustrasikan dulu. Terkait yang pertama adalah bola tenis. Bola tenis itu dijatuhkan dari gedung setinggi 10 meter. Dijatuhkan seperti ini. Dia tidak memiliki V0 ya. Tidak ada V0. Kalau tidak ada V0 itu nanti kita masuknya ke gerak jatuh bebas. Ini tidak ada V0, maka akan masuk ini kan tidak ada V0. Terus karena biasanya gini, perbedaan kita kan punya nanti yang namanya gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, sama gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas sebenarnya lebih sering ada keterangan di soalnya. Nah, di sini bola tenis yang dijatuhkan kita anggap itu sebagai gerak vertikal ke bawah aja ya. Masuk ke gerak vertikal bawah. Kemudian ada bola sepak. Kita tulis di sini bola sepak. Bola sepak itu dilempar ke atas. Oke, jadi ini ada bolanya. Dilempar ke atas. Satu garis lurus dengan bola tenis dengan kecepatan awal dia punya V0 adalah 10 meter per second. Pernyataan yang tepat. Oke, jadi logikanya kalau kita gambarkan secara gabungan, ini bola tenis turun ke bawah, kemudian bola sepaknya naik ke atas. Nah, penggambarannya itu seperti ini. Dan kita disuruh mencari kondisi yang tepat. Ada 5 opsi. Oke, paham? Nah, untuk yang bola sepak berarti kita masukkan ke gerak vertikal atas. Bedanya apa? Gampangannya gini. Kalau gerak vertikal bawah berarti bendanya akan turun ke bawah. Kalau vertikal atas berarti gerakan melempar. Oke. Nah, sekarang kita ingat kembali rumusnya. Sebenarnya untuk rumus itu sama seperti GLBB. Untuk rumus itu sama seperti GLBB, tetapi S-nya kita ganti sebagai H. Rumus pertama, kita punya VT sama dengan V0 plus minus GT, lalu ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH, lalu rumus ketiga itu ada karena ini vertikal berarti kita pakai H. H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, yang perlu kita ingat salah satu tuh harus kita minuskan. Jadi kalau gerak vertikal atas itu gunakan tanda negatif, sedangkan kalau gerak vertikal bawah itu gunakan yang positif. Sampai situ paham? Nah, kemudian kita gambarkan ulang ya. Jadi ada bola tenis ke bawah, kemudian ada bola sepak ke atas. Nah, di sini kita kan nggak tahu H totalnya berapa, ya kan? Atau anggaplah, H totalnya kan diketahui berarti ya, tinggi gedung itu 10 meter, benar? Nah,
Kemudian berarti kita bisa bilang atau bisa tulis, ini kita tulis dulu. Berarti ketinggian bola tenis ditambah ketinggian bola sepak itu adalah H total. Artinya HT plus HS, H totalnya kan sudah diketahui yaitu 10 meter. Kalau sudah, maka kita akan rincikan rumusnya HT sama HS. Untuk yang HT tadi masuk gerak vertikal ke bawah ya. Berarti kita tulis rumusnya. Nah, di sini kan tidak ada unsur detiknya ya. Iya. Kita gunakan rumus yang mana? Karena kita mau carinya H, berarti kita menggunakan rumus yang ketiga. Sehingga kita tulis V0T. Karena vertikal ke bawah berarti positif setengah GT kuadrat. Kemudian ditambah HS-nya bola sepak, dia vertikal atas berarti pakai negatif, V0T min setengah GT kuadrat sama dengan 10. Kemudian kita bisa coret ini setengah GT sama positif sama negatifnya, maka didapatkan V0T ditambah V0T sama dengan 10. V0 yang di sini itu kan punyanya tenis, yang ini punyanya sepak ya. Untuk yang tenis itu tidak diketahui V0-nya, maka kita anggap 0. Berarti 0 kali T tetap 0. Ditambah V0S, V0 dari sepaknya tadi diketahui di soal adalah 10. Berarti kita tulis 10. Kemudian T-nya kita belum tahu, sama dengan 10. Maka T sama dengan 10 dibagi 10. Jadi 1 sekon. Itu adalah data pertama yang kita harus cari. Nah, kita review sebentar soalnya. Jadi di opsi itu kita menentukan apakah bolanya bertumbuk saat bola sepak sudah mencapai dasar, atau opsi B kedua bola bertumbuk saat bola sepak mencapai titik tertinggi, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita kan sudah berhasil mencari waktu. Berarti kita harus cari apa? Cari ketinggiannya ya. Kita belum tahu ketinggian. Jadi sebenarnya ketinggian mereka itu masing-masing itu seperti apa. Oke. Jadi kita udah tahu waktunya, kita cari untuk yang kedua. Kita mau cari bola tenis, ketinggian bola tenis menggunakan rumus V0T plus setengah GT kuadrat. V0-nya 0, tenis, itu ditambah setengah, G-nya adalah 10, gravitasi, dan T-nya tadi kita udah dapat 1 sekon kuadrat. Berarti 1 kuadrat, maka didapatkan 5 meter. Kita tulis, ini adalah tinggi tenis pada saat 1 sekon setelah dijatuhkan itu 5 meter. Atau kita bisa tulis tinggi tenis setelah 1 sekon itu adalah 5 meter. Kemudian kita cari ketinggian maksimum, H maksimum dari sepak. Nah, perlu kalian ketahui kalau gerak vertikal ke atas. Jadi kalau kita punya bola nih, kita lempar sampai H maksimum, maka dia akan punya kecepatan akhir itu 0. Oke, jadi kalau kamu lempar barang, bolanya itu di ketinggian paling maksimum, bolanya akan berhenti, bergerak beberapa detik, baru dia akan turun lagi. Nah, kita tahu berarti pada saat titik tertinggi tersebut itu adalah kecepatannya 0. Sehingga kita bisa menghitung menggunakan rumus H maksimum dengan cara gerak vertikal ke atas, yaitu berarti pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya di titik maksimum itu 0. V0-nya adalah 10 kuadrat
min 2 kali 10 hanya adalah H maksimum. Nah, H maksimum lah yang kita cari. Berarti pindah ruas menjadi 20 H max sama dengan 100. Berarti H max sama dengan 100 bagi 20. Maka didapatkan 5 meter. Oke, paham sampai situ? Jadi bisa kita jabarkan apa ya? Ketinggian maksimum bola sepak itu adalah 5 meter. Sehingga kalau kita analogikan, jadi bola tenis itu turun ke bawah dalam waktu 1 sekon itu 5 meter. Kemudian di sini ada bola sepak mencapai maksimum itu juga 5 meter. Dan kita tahu ketinggian mereka pada awal dijatuhkan itu yang tenis total ketinggiannya adalah 10 meter sampai dasar. Sampai situ paham? Artinya kalau kalian lihat ketinggian mereka masing-masing, berarti setengahnya ya, setengah dari ketinggian totalnya. Artinya kita lihat opsi manakah yang paling tepat. Kedua bola bertumbukan saat bola sepak sudah mencapai dasar. Ini salah. Kemudian kedua bola bertumbukan saat bola sepak mencapai titik tertinggi. Bisa jadi benar. Yang C, kedua bola bertumbukan setelah keduanya bergerak 2 sekon. Tidak. Kedua bola bertumbukan setelah bola sepak bergerak turun ke bawah. Enggak juga. Kedua bola bertumbukan pada ketinggian 6 meter. Enggak juga. Karena pada ketinggiannya 5 meter ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B.